Halo skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY alat sipon tanpa mengurangi air dari tank kita. Ya, jadi kita hanya menyedot kotorannya saja tanpa membuang airnya. Nah, bentuk alatnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini menggunakan bahan yang mudah didapat dan tentunya sangat murah sekali ya kawan-kawan. Nah, sebenarnya untuk alat ini sudah banyak ya tutorial di channel-channel lain. Nah, namun di sini saya hanya ingin membawakan dengan gaya saya. Kemudian sedikit saya modifikasi di beberapa bagian yang kemudian alat ini saya adaptasi khusus untuk aquascape ya. Nah, jadi untuk siponnya ini lebih efektif untuk membersihkan debris yang ada di substrat aquascape kita ya. Kalau di channel lain itu umumnya biasanya untuk bagian batangnya ini menggunakan pipa bening ya. Nah, di sini saya rubah menjadi selang ya, sehingga ketika kita melakukan sipon itu bisa kita kontrol untuk flow atau kecepatan dari sedotannya ya, itu ya kawan-kawan. Kemudian jika ini kita lepas, nah ini bisa menjangkau bagian-bagian atau celah-celah hardscape yang susah dijangkau oleh pipa bening ya, begitu ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY alat sipon tanpa mengurangi air dari tank kita. Oke, material pertama ialah botol bekas wadah bakteri cair ya kawan-kawan. Nah, ini bentuknya untuk bagian bawah ini agak besar daripada bagian tengahnya, sehingga nanti ketika kita potong dia bisa dimasukkan ke bagian tengahnya. Kemudian selang bening ini ukurannya kurang lebih sekitar 8 mili, bisa kalian dapatkan di toko bangunan. Ini biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk water pass. Kemudian pipa bening lengkap dengan dop pipanya juga. Lalu sedikit selang air rotor secukupnya. Kemudian sok sambungan selang air rotor. Kemudian bekas bolpen gel. Ya, ini kebetulan ujungnya ini pas dengan selang water pass tadi. Nah, seperti ini. Kemudian mesin air rotor, ini speknya terserah kalian ya kawan-kawan. Lalu lem super atau lem G. Kemudian bahan yang terakhir adalah kapas putih atau dakron putih. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pemotongan bagian bawah botol. Nah, ini kita potong sesuai garis ya kawan-kawan. Nah, untuk pemotongannya ini saya percepat saja untuk menghemat durasi. Nah, hasil pemotongannya seperti ini. Nah, ini bisa pas, bisa kita langsung encepkan, maksud saya kita tancapkan, karena bagian bawahnya ini lebih lebar diameternya daripada bagian tengahnya, sehingga bisa pas dan masuk seperti ini. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melubangi tutup botol seukuran dengan selang water pass. Nah, ini saya percepat juga ya untuk proses pembolongannya. Oke, seperti ini hasil lubang atau pembuatan lubangnya. Nah, ini harus pas seperti ini ya kawan-kawan. Setelah itu lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan selang air rotor. Nah, ini kita pasang sedikit di bawah dari tutup botolnya. Nah, posisinya seperti ini nanti. Nah, di sini ini untuk selangnya ini kita tancapkan ya, tapi tidak sampai menutup lubang selang water pass. Jadi sedikit saja, nangkring gitu ya kawan-kawan. Kemudian kita lem dengan menggunakan lem super atau lem G. Usahakan jangan ada kebocoran di bagian sambungannya.
Oke, untuk hasil pengelimannya seperti ini ya kawan-kawan. Dia cuma nangkring aja dan tidak menutupi selang lot atau selang water pass. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang pembuangan air bersih. Jadi ini fungsinya untuk membuang kembali air yang sudah kita saring melalui kapas putih. Nah, untuk penempatannya ini harus di bawah seperti ini ya kawan-kawan. Jangan sampai di atas. Ya, cukup 8 lubang saja. Nah, ini ukurannya 1 selebar dari selang air rotor. Jadi dia di samping sebagai lubang sekaligus sebagai jalur masuknya selang air rotor. Nah, untuk yang lain nanti disesuaikan saja. Bisa sama, bisa lebih kecil, tidak masalah. Yang penting penempatannya berada di bawah atau di cekungan bagian bawah. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di bagian penutup atas. Nah, ini harus sesak ya kawan-kawan. Jadi fungsinya sebagai di samping sebagai jalur selang air rotor, juga sebagai pengunci agar dia nanti tidak terbang ke atas. Ya, ini kenapa saya beri penutup. Nah, agar sampahnya ini tidak keluar. Ini juga yang membedakan alat saya dengan di channel lain. Jadi ini saya beri penutup. Namun untuk bagian penutupnya nanti kita beri lubang ya kawan-kawan, agar udaranya bisa keluar. Nah, ini kemudian kita lubangi sesuai dengan tanda yang kita buat tadi. Harus di bagian cekungan bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Cukup 8 lubang saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, seperti ini. Oke, kita coba rakit untuk alatnya ini. Nah, ini kita deratkan seperti ini. Kemudian untuk selang air rotornya kita sesuaikan dengan lubang yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk selangnya yang ditutup ini tidak perlu dilem ya kawan-kawan, biar bisa muter. Nah, ini disesuaikan saja. Oke, seperti ini alatnya sudah jadi 46%. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan kepala sipon. Nah, untuk bekas gel pen ini kita potong. Untuk prosesnya saya percepat saja. Nah, seperti ini hasil potongannya. Kita ambil bagian kecilnya saja dan kita sisakan sedikit. Nah, seperti ini sebagai pengunci nanti. Kemudian untuk dop pipa bening ini kita lubangi seukuran dari potongan gel pen tadi. Ya, kemudian kita tancapkan dari dalam. Kita tancapkan dari dalam seperti ini. Oke, harus pas. Nah, kemudian kita lem dengan menggunakan lem super atau lem G. Nah, tidak lupa kita luruskan agar dia tidak miring. Nah, setelah lurus baru kita lem paten. Ya, usahakan di sini tidak ada kebocoran ya kawan-kawan. Agar memperkuat flow sedotannya. Oke, hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini sudah kering. Nah, untuk pipa beningnya ini panjangnya ini disesuaikan saja dengan kedalaman tank kalian. Kemudian selangnya juga harus disesuaikan. Yang penting alat ini bisa tercelup ke dalam tank kita. Nah, sebagai contoh ini tank saya sekitar 30 cm tingginya. Nah, maka ini saya potong sekitar 12 cm.
Nah, kemudian untuk kepala skimmernya ini sekitar 8 cm. Nah, seperti itu. Yang penting dia bisa masuk dan tenggelam di tank kita. Nah, kemudian untuk konektor shock selang air rotor ini kita sambungkan di sini ya kawan-kawan, sebagai penyambung selangnya nanti, selang air rotornya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan kapas putih. Nah, terlebih dahulu ini kita lepas. Nah, kemudian kita buat kapas putih. Kita menggunakan mal atau ukuran dari tutup bagian bawah. Nah, untuk ketebalan dari kapas ini usahakan tidak melebihi dari selang lot atau water pass yang ada di dalam botol ya kawan-kawan. Nah, di sini kurang lebih sekitar 2 lapis. Nah, seperti ini kita lubangi bagian tengahnya sebagai lubang tempat selang lot atau selang water pass. Nah, ini sudah jadi 2 pieces. Kemudian ini kita coba masukkan ke dalam botol siponnya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan pinset untuk mempermudah dalam proses pemasangan kapas putihnya. Oke, seperti ini. Oke, untuk kapasnya sudah terpasang. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Usahakan di bawah dari selang water pass di tengah botol, jangan sampai melebihi. Kemudian kita coba rakit ya kawan-kawan. Untuk alatnya ini kita tutup, luruskan biar rapi. Kemudian kita siapkan air rotornya dan selang yang panjangnya ini disesuaikan dengan tinggi dari kabinet kalian ya kawan-kawan. Nah, di sini fungsinya dari konektor shock selang air rotor seperti itu. Jadi kita bisa custom untuk panjang pendek dari selang air rotornya. Oke, semua bagian sudah terpasang. Nah, di sini sedikit saya jelaskan untuk cara kerja dari alat ini ya kawan-kawan. Nah, untuk selang air rotor ini dia mengeluarkan gelembung di bagian sambungan ini. Kemudian secara otomatis dia akan menarik air yang ada di bawah. Nah, dia menarik air sekaligus kotoran ke atas. Kemudian kotorannya tertinggal di kapas putih. Selanjutnya air bersih akan keluar melalui lubang yang ada di cekungan bawah. Seperti itu ya kawan-kawan, sedikit penjelasan untuk cara kerja dari alat ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di bagian penutup atas. Nah, fungsi lubang ini ialah untuk membuang gelembung atau udara yang terkumpul di dalam tabung sipon ya, sehingga nanti di dalam tabung tidak sampai kehabisan air dan tetap ada airnya, sehingga sirkulasi untuk proses siponnya bisa berjalan dengan normal. Begitu ya kawan-kawan. Oke, untuk alat siponnya sudah jadi. Siap kita uji coba di aquascape kita. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba di aquascape kita. Nah, bisa kalian lihat ya kawan-kawan, di situ untuk alat siponnya bekerja dengan baik dan benar. Di sini untuk proses pembuatannya saya nyatakan berhasil. Nah, dengan alat ini kita bisa sesuka hati, mau sipon, mau setiap hari bisa, mau 2 hari sekali juga bisa, tanpa mengurangi
air dari tank kita atau tanpa merubah parameter air yang ada di tank kita. Namun tetap ya kawan-kawan, untuk proses water change itu penting harus dilakukan rutin minimal 1 minggu sekali ya, agar kualitas air kalian terjaga. Gitu ya kawan-kawan. Sound right, boys. Sound right. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.